Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Juragan Galon yang selalu akan berbagi pengalaman tentang kehidupan sehari-hari, tentang pekerjaan sehari-hari. Nah, sebelum kita mulai, kita sapa-sapa dulu teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, dilancarkan urusannya, dan dilancarkan puasanya. Nah, untuk kali ini saya akan sedikit bercerita untuk kejadian tadi siang. Tadi siang saya itu bertemu dengan orang-orang yang sedang mencari lowongan pekerjaan. Memang untuk bulan-bulan kayak gini mendekati lebaran, nyari lowongan pekerjaan memang agak sulit. Nah, mereka tanya ke saya, Mas, ada nggak sih yang buka lowongan kerja di sekitar kawasan sini? Nah, ya jawab, apa ada Mas, di sana, di PT ini, blok ini. Nah, silahkan datangin aja. Kemudian mereka bertanya lagi, di pabrik apa Mas? Nah, oh, itu bukan pabrik Mas, itu kayak distributor. Jadi pekerjaannya itu yang dibutuhkan itu sales atau marketing. Kemudian dua orang ini saling tatap-tatapan kayak orang jatuh cinta. Nah, kayak mau tidak kayak gitu. Terus mereka bilang, waduh, kalau sales itu tidak bisa Mas, saya tidak bisa tidak bisa mencari pelanggan. Terus nanti kalau barangnya tidak laku, tidak gajian. Nah, dalam pemikiran mereka seperti itu. Terus dalam pikiran saya begini, oh ternyata itu masih banyak teman-teman di luaran sana yang belum memahami betul apa itu sales, apa itu pekerjaan sales. Makanya rata-rata itu setiap kali orang mencari pekerjaan kalau sales itu rata-rata mereka pasti berpikir ulang atau berpikir dua kali atau agak males lah. Nah, mereka lebih memilih untuk yang pabrik. Nah, ada apa sih sebenarnya dengan sales? Nah, ini garis besarnya inilah yang akan kita sedikit bahas. Sedikit aja, ini pembahasannya pun sesuai dengan pengalaman pribadi saya, bukan sesuai dengan kurikulum ataupun pendidikan dimanapun. Karena kalau pendidikan marketing ataupun sales itu jangkauannya tinggi. Ya, yang kita bahas ini yang rendah-rendah aja, yang standar-standar aja yang sering kita alami. Nah, teman-teman, sales itu adalah satu pekerjaan yang masih menjadi momok bagi orang-orang yang memang belum paham. Nah, mereka berpikirnya itu sales itu nyari pelanggan sendiri, terus kalau barangnya tidak laku tidak gajian. Nah, seperti itulah pemikirannya. Jadi mereka agak-agak kurang berminat. Nah, begini ya teman-teman, ketika teman-teman itu memasuki sebuah perusahaan di bidang marketing ataupun sales, teman-teman itu tidak perlu takut harus mencari pelanggan sendiri, terus bagaimana cara menawarkan produknya, itu teman-teman tidak usah takut. Di perusahaan itu sudah ada yang namanya list outlet, daftar toko, dari mulai hari Senin sampai hari Sabtu. Misal hari Senin ada 50 toko, itu sudah ada nomor 1 sampai 50 komplit dengan alamatnya. Bahkan ada perusahaan besar yang sudah memakai GPS, jadi tidak perlu mencari, susah-susah mencari. Nah, di situ sudah ada listnya komplit. Nah, kemudian bagaimana kalau barang kita tidak laku? Apakah kita tetap mendapat gaji sedangkan barang yang kita bawa tidak laku? Nah, itu ketakutan yang selalu di pikiran teman-teman yang belum tahu dunia tentang sales. Nah, begini ya teman-teman, ketika kita sudah mendatangi outlet-outlet yang sudah ada di daftar list tersebut,
Kemudian kita tawarkan barang apa yang kita bawa. Barang yang kita bawa kita tawarkan, setidaknya kita menawarkan barang yang kita bawa. Ketika si pemilik toko tidak berkenan atau stok masih ada, atau mungkin ngambil tapi lain waktu, ya enggak apa-apa, teman-teman enggak usah takut, tinggal aja lanjutkan ke outlet berikutnya. Yang penting teman-teman sudah berkunjung ke toko tersebut, sudah menawarkan, sudah. Soal pemilik toko mau beli atau tidak itu kan tergantung pemilik toko. Kalau stok masih ada ya memang nggak beli, tinggal lanjut aja ke outlet berikutnya, begitu seterusnya, tinggal tawarin. Nah, di setiap perusahaan itu memang ada semacam kayak target. Dimanapun pekerjaan sales itu pasti ada target. Itu yang disebut namanya, kalau istilah salesnya itu call itu kunjungan, EC itu effective call. Nah, kunjungan yang menghasilkan transaksi. Misalkan satu hari Anda harus kunjungan 50 toko, ya Anda harus kunjungi itu 50 toko misalkan. Terus EC effective call, toko yang harus transaksi, nah itu misalkan 30. Nah, Anda berusaha harus dari 50 daftar toko itu Anda harus berusaha 30 yang transaksi atau 30 yang membeli barang yang teman-teman bawa. Nah, terus bagaimana mengenai gaji? Nah, sebetulnya ya teman-teman, gaji seorang sales dengan gaji seorang karyawan di pabrik itu malah lebih besar menjadi seorang sales. Karena apa? Sales itu dia juga punya gaji pokok. Gaji pokoknya sama seperti dengan karyawan pabrik, sama, tidak ada yang beda. Cuman kelebihannya kalau sales, dia masih mempunyai insentif. Insentif itu kalau kita selama 1 bulan sesuai target yang diinginkan oleh perusahaan, kita otomatis mendapatkan insentif. Bahkan insentif itu lumayan besar juga, tergantung dari perusahaannya, tapi rata-rata itu agak lumayan lah insentif itu. Di samping insentif, seorang sales juga mendapatkan, biasanya kalau yang pakai motor sendiri itu biasanya ada sewa motornya. Nah, jadi motor kita yang kita pakai keliling itu disewa oleh perusahaan, bensinnya pun dari sana. Jadi bisa menambah income pendapatan per bulan. Bisa dipastikan kalau seorang sales itu pasti gajinya di atas UMR. Nah, ini sedikit aja gambaran ya teman-teman ya. Jadi teman-teman yang lagi mencari pekerjaan di luaran sana, bila ketemu dengan yang namanya sales itu jangan minder dulu, pahami dulu. Pemahamannya jangan seorang sales itu kalau barangnya ndak terjual, ndak gajian, ndak sama sekali. Terus misalkan teman-teman itu basicnya memang ndak bisa jualan, bingung, belum pernah lah terjun pertama kali di dunia sales, belum pernah sama sekali, jangan khawatir. Yang namanya sales masuk pertama kali pasti ada kan training itu nanti teman-teman yang baru itu akan disatukan dengan teman yang lama, yang senior. Jadi untuk soal transaksinya, terus bagaimana cara-caranya menulis nota, itu nanti diajari oleh seniornya. Jadi enggak langsung begitu masuk dilepas ke lapangan, enggak. Jadi teman-teman itu enggak perlu takut dengan sales. Karena memang di luar sana itu pemahaman sales itu kayak seperti itu. Nah, ini sedikit gambaran dari saya aja. Sales itu bukan kayak gitulah, bukan seperti bayangan teman-teman yang
ndak laku, ndak gajian. Ndak, itu udah pemikiran kuno. Sekarang sales itu sudah canggih. Tiap bulan ya gajian. Soal capai target atau tidak, jika Anda bekerja dengan sungguh-sungguh, pasti target. Jika Anda berkunjung secara sungguh-sungguh, pasti target. Logikanya begini teman-teman, logika aja ya. Ketika teman-teman berkunjung ke toko A hari Senin kan, nah itu tiap hari Senin itu kan teman-teman pasti ke situ, usahakan pasti ke situ, jangan dipindah-pindah harinya. Kalau sudah pasti hari Senin Anda ke situ, otomatis toko ya, pemilik toko itu udah memperkirakan, oh ini hari Senin sales ini datang, otomatis pemilik toko tidak berbelanja di luar, menunggu Anda datang. Nah, itu sudah pasti. Nah, jika Anda berkunjung secara benar-benar, berkunjung secara rutin, omset otomatis akan mengikuti. Nah, itu logika dasar seorang sales. Nah, kalau seorang sales yang senior itu udah pasti mau ditarget bagaimanapun udah pasti bisa. Mereka lebih pinter dari yang pemilik perusahaannya. Nah, untuk selanjutnya, kalau seorang sales untuk yang pertama kali, terus bagaimana nanti mencari outletnya itu gimana, susah tidak? Itu juga jangan khawatir. Seorang sales senior yang membuat daftar list toko itu sudah dipastikan pasti berurutan, komplit alamat lengkap. Tidak mungkin dari toko si A terus mental ke toko yang lain jauh, tidak mungkin, pasti berurutan. Jika sudah ketemu satu toko, otomatis yang lainnya pasti ketemu. Itu sudah pasti di sebelah. Nah, itu kuncinya. Jadi teman-teman nggak perlu takut mencari pekerjaan terus ketemu yang namanya lowongan kerja sales itu, teman-teman tidak usah takut. Gambarannya seperti itu. Karena memang mencari pekerjaan untuk saat-saat ini memang sulit. Kebanyakan memang yang lebih membuka lowongan itu memang di dunia marketing, dunia sales. Nah, itu aja ya teman-teman ya, gambaran berkisaran sales ya, sales. Gambaran dasar aja, ini ilmunya tidak ada di universitas, di sekolah tidak ada, ini ilmu lapangan, memang lebih mudah dipahami. Nah, semoga ini semua bisa menjadi gambaran bagi teman-teman, bisa berguna bagi teman-teman yang lagi mencari pekerjaan. Bagi teman-teman yang belum mendukung channelnya Juragan Galon, silahkan dukung channelnya Juragan Galon dengan cara like, komen, dan subscribe. Bagi teman-teman yang sudah mendukung channelnya Juragan Galon, terima kasih banyak sudah mendukung channelnya Juragan Galon. Terima kasih sudah mengikuti Juragan Galon. Terima kasih semuanya, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.